Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kali ini kita akan melakukan latihan begitu ya terkait dengan praktek yang dasar kemarin sudah kita laksanakan, bagaimana kalian membuat sebuah ERD sederhana. Kali ini kalian diberi tantangan di mana kalian akan latihan membuat begitu ya ERD yang dengan kasus yang sudah ditentukan oleh klien begitu ya. Jadi kurang lebih Anda sebagai seorang developer database begitu diminta untuk mengengineer sebuah database. Dalam tahapan membangun sebuah database tentu ada rancangan. Rancangan itu dalam bentuk ERD biasanya seperti itu awalnya kalau terkait dengan pengembangan perangkat lunak yang spesifik ke database. Namun ada catatan ya, ini hanya latihan, di mana latihan itu kalian dalam pengembangan perangkat lunak itu dipotong. Misalkan ada namanya enterprise architecture itu tidak dilakukan ya, proses-proses awal tidak dilakukan, flow diagram tidak ada, data flow diagram juga tidak ada, flowchart tidak ada, dan sebagainya. Tiba-tiba langsung diberikan kasus yang ini sebenarnya tidak realistis ya, tapi ini hanya untuk latihan saja supaya kalian terbiasa dengan notasi ERD yang baru kita pelajari. Kasusnya seperti yang terlihat di depan. Di situ ada gambarannya adalah bank gitu ya. Sebuah bank itu di dalamnya ada entitas, satu nasabah gitu ya, dua rekening, dan yang ketiga adalah pinjaman. Nah, nomor 2 sendiri juga menyampaikan bahwa ada namanya relationship antara beberapa hal tadi ya, antara tiga entitas tadi. Kemudian yang nomor 3 terdapat aturan kardinalitas atau derajat kardinalitas. Jadi kalian nanti melatih diri dengan 3 layer tadi duluan. Jadi mengidentifikasi entitas dulu, kemudian mengidentifikasi atributnya apa, kemudian ada relationship-nya, hubungan antara entitas-entitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan hubungan kardinal atau derajat kardinalitas antara entitas yang ada tadi. Baik, sudah terlihat untuk soalnya ya. Jadi kalau kita sendiri pakai Lucid Chart itu ya, Lucid Chart kemarin kurang lebih ini yang menjadi contoh. Akan kita mulai dari bentuk yang ini ya, dari kemarin sudah ada. Kalian sebenarnya bisa menggunakan bentuk-bentuk yang sudah kalian punyai begitu ya, dengan menyimpan itu ke dalam bentuk shapes. Jadi lumayan ya, kita tidak perlu menambahkan ulang begitu ya terkait dengan shapes yang sejak awal mungkin kita kerepotan dalam membuatnya. Ini bisa kita bikin page ketiga gitu ya. Mohon perhatikan Lucid Chart kemarin ya, kalian buka new dokumen atau dokumen yang kemarin sudah pernah Anda buat ya sebelumnya, kemudian kalian tambahkan page-nya. Nah, dengan menambahkan page itu kalian akan melatih satu buah kanvas ini untuk latihan dulu. Nah, yang ada di sini shapes yang sudah ada sebelumnya tentu kita bisa gunakan ulang. Caranya tadi drag and drop ke my shapes ya. Di sana tinggal kita nanti pergunakan ulang. Nah, pertama-tama kasus yang kalian bisa lihat itu gambarannya seperti ini ya. Sebuah bank terdapat nasabah. Yuk kita satu-satu aja dulu. Entitas yang paling utama artinya kita identifikasi entitas dulu. Ada 3 yaitu nasabah, rekening, dan pinjaman gitu ya. Baik, kita mulai saja. 3 ya kita buat. Bisa Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Nah, di sana kita sudah mendapatkan 3 entitas. Yang penting kita identifikasi dulu, kita tulis dulu. Apa aja tadi? Nasabah. Kemudian ada tabungan.
kemudian ada yang disebut sebagai pinjaman, begitu ya, pinjaman. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu ya terkait dengan konteks yang ada di sini. Ini teman-teman mungkin jarang ke bank ya, jadi nggak paham. Ini coba saya berikan tambahan informasi. Jadi nasabah itu tentunya dalam sistem informasi yang ada di perbankan itu adalah nasabah itu adalah entitas atau orang ya, begitu ya, yang memiliki tabungan, gitu ya. Di mana? Di bank. Umumnya begitu. Umumnya memiliki tabungan. Selain memiliki tabungan, dia juga memiliki pinjaman. Ya, ada nasabah yang memiliki tabungan dan ada nasabah yang memiliki pinjaman. Dan nasabah ini juga memiliki, kalau dia mau minjam biasanya nasabah ini harus mendaftarkan diri sebagai seorang nasabah dan dia bisa melakukan pinjaman. Ada juga nasabah yang mendaftarkan diri untuk menabung saja juga ada. Itu keterkaitan antar dua tadi ya, briefly ya. Kemudian terdapat apa saja atribut antara lain apa? Nomor induk, nama, alamat. Nomor induk, nama, alamat. Kita gunakan atribut yang sudah ada tadi. Kita Ctrl C, Ctrl V. Alamat, hurufnya nggak usah kapital karena atribut. Nomor rekening, maaf. Nomor induk ya, ikuti aja aturannya. Ada nomor induk, nama, dan alamat. Nomor induknya sendiri itu sudah tersedia. Kemudian rekening, ada nomor rekening jenis saldo. Kalau saya copy paste-nya rombongan ya. Nah, tinggal kita kelompoknya tadi di drag ke yang kita inginkan tadi. Pinjaman isinya apa? Nomor pinjaman, jumlah pinjaman. Nah, gitu ya. Kemudian untuk alamat itu nomor rekening jenis saldo untuk tabungan ya. Maaf, untuk nasabah itu nomor nasabah dan rekening. Kita identifikasi terlebih dahulu. Pinggirkan ini. Baik, seperti ini ya. Nah, untuk bisa menggambarkan hubungan kita pakai relationship ini ya, lambang relationship ini. Nah, di sini ada memiliki, begitu ya, memiliki. Perhatikan kalau teman-teman nanti mau mencoba, begitu ya, untuk mendrag gitu ya, nanti dia akan memunculkan sebuah guidance atau guideline. Ini contohnya seperti ini tadi ya, untuk kita menggambarkan hubungan tadi ya. Nah, jadi teman-teman bisa meniru seperti ini atau copy paste talinya tadi. Untuk hubungannya tadi kita cek ulang di bagian slide tadi ya. Di situ ada namanya nasabah bisa memiliki satu atau lebih rekening. Nasabah dan rekening gitu ya. Nasabah memiliki satu atau lebih rekening. Berarti di kanan itu kita konsentrasi ya untuk
bisa 1 atau lebih rekening, artinya nggak boleh 0. Nih gambarannya seperti ini. Maaf ya, ini ketikanya memiliki, bukan memiliki ya. Kemudian rekeningnya sendiri gimana? Rekeningnya sendiri kalau di situ tergambarkan hanya boleh dimiliki 1 nasabah. Ya, boleh dimiliki 1 nasabah. Tepat 1 nasabah. Nah, berarti nanti ujung yang 1 ya, ujung yang 1 itu tepat 1 nasabah. Tepat 1, ingat ya, tepat 1 notifikasi notasinya seperti ini. Jadi tidak ada ceritanya rekening itu 0 nasabah ya. Pasti minimal 1 dan tepat 1. Karena representasinya demikian, 1 nasabah, 1 rekening. Maaf, 1 rekening, 1 nasabah. Sedangkan nasabah tersebut bisa memiliki banyak rekening. Ya. Rekening tersebut minimal dimiliki atau maksimal dimiliki oleh 1 orang nasabah. Sedangkan nasabah itu sendiri bisa memiliki 1 ya, atau banyak rekening. Kalau 0 gimana? Nggak bisa. Jadi saat nasabah itu mendaftarkan diri, otomatis dia memiliki nomor rekening gitu. Baik, itu gambarannya ya untuk nasabah dan rekening. Itu kita sudah selesai. Sedang satu lagi kita lihat kasusnya, yaitu nasabah hanya boleh memiliki hanya 1 pinjaman. Nasabah hanya boleh memiliki 1 pinjaman. Pinjaman hanya boleh 1 nasabah. Jadi 1-1 gitu ya, 1 to 1 gitu ya. Nah, ini nggak usah dipikirkan dulu ya, kaitannya dengan tampilan ya. Nah, ini nasabah hanya boleh memiliki hanya 1 pinjaman. Pinjaman dan nasabah gitu ya. Pinjaman dan nasabah berarti hubungannya. Nah, kita tarik. Kemudian kita hubungkan. Aturannya adalah di mana nasabah hanya boleh memiliki 1 pinjaman, ya, nasabah hanya boleh 1 nasabah. Oke. Di sini ya, jadi 141 tadi mana? Ini. Ingat ya, di ujungnya sana ya, bukan di ujung yang di relationship-nya ya, tapi di, nah ini salah nih, kita tinggal swap aja. Set. Nah, selesai. Jadi itu ya gambarannya untuk bagaimana membuat ERD dasar yang berhubungan dengan tesis studi kasus yang sudah kita rancang tadi. Terakhir untuk membacanya, cara membacanya adalah demikian ya. Nasabah ini ya, dalam satu buah bank ini, nasabah ini hanya boleh dia memiliki hubungan dengan rekening. Rekening itu antara lain bisa dibuat 1 atau lebih. Sedangkan rekening itu tidak boleh ada tanpa ada namanya nasabah. Jadi tepat 1, dan rekening itu tepat 1, nggak boleh ada 1 rekening dimiliki oleh beberapa orang nasabah. Begitu ya. Itu terkait dengan tadi rekening yang ada di bank tadi. Ini aturannya demikian. Pak, ternyata ada Pak, rekening itu dimiliki oleh 2 orang nasabah. Itu lain ya, tapi di persoalan kita atau di studi kasus kita mengatakan demikian. Kemudian nasabah memiliki pinjaman, tepat 1 pinjaman, nggak boleh lebih dari 1 pinjaman. Dan pinjaman itu tepat 1 nasabah, begitu ya. Tidak boleh lebih. Dalam 1 pinjaman itu tidak boleh terdaftar 2 orang nasabah. Baik, itu untuk tutorial membuat sebuah studi kasus ERD, begitu, latihan ERD yang ada ya, contoh studi kasus ERD yang ada dalam sebuah bank gitu ya. Dan ini sekali lagi hanya sederhana begitu ya, tujuannya hanya untuk latihan teman-teman supaya bisa terbiasa dengan apa yang disebut sebagai perancangan ERD gitu ya. Next kita akan coba merapikan lebih lanjut ya, supaya nanti tali-talinya dan sebagainya itu bisa lebih teratur begitu, tidak seperti ini. Namun demikian, silahkan untuk saat ini stay dengan materi yang ada dulu, kalian rehearse terus menerus. Jadi ada yang terlupa tadi, satu bagian, yaitu untuk menyimpan ini dalam bentuk yang bisa dikirimkan sebagai tugas. Jadi nanti kalian itu ya bisa memilih opsi di bagian lucid
shortcutnya tadi, file gitu ya, kemudian publish, kemudian kita akan mengenerate dalam bentuk single page PDF or image, ya kan? Di situ kita pilih aja formatnya JPEG. Kemudian kalau misalkan kalian mau PDF langsung boleh ya, tapi biasanya agak kesulitan kalau ada namanya, gitu ya, identitasnya tadi. Jadi di page 3 tadi bisa kita pilih, kemudian publish page. Nanti hasilnya ada di sini, bisa diklik, kemudian ya seperti gambar yang ada di web bisa di-download saja. Save image as, selesai. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang ketinggalan tadi. Terima kasih. Selamat mencoba.